Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth. Saya merupakan mahasiswi dari program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Musikalitas. Eh, Maksud saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu tugas akhir untuk menganalisa skripsi. Pertama-tama, saya mohon izin kepada Saudara Bambang Andri Wibowo yang skripsinya akan saya review untuk tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini ada 7 poin yang akan saya review. Yang pertama, menjelaskan skripsi terkait menggunakan model pengembangan sistem. Yang kedua, alur bab menunjukkan mengikuti alur model pengembangan sistem. Yang ketiga, tools desainnya menggunakan terstruktur atau object oriented. Yang keempat, skenario tes. Yang kelima, cakupan hasil pembahasan, dan yang keenam verifikasi dan validasi, dan yang ketujuh yaitu dokumentasi. Oke, lanjut ke poin pertama, yaitu menjelaskan skripsi terkait menggunakan model pengembangan sistem. Di sini kita bisa melihat dari skripsi yang berjudul Rancangan Aplikasi Tiketing Penyampaian Permasalahan terkait hardware dan software oleh user kepada supporting unit. Studi kasus Divisi Helpdesk IT PT Bank Danamon Indonesia. Untuk poin pertama terkait model pengembangan sistem, kita bisa melihatnya pada pada daftar isi. Sini kita lihat pada daftar isi. Nah, di sini ada metode pengembangan sistem pada halaman 6 dan juga apakah ada lagi? Ada lagi di halaman 25 metodologi pengembangan sistem. Dan di sini juga terdapat pada bab 3 yaitu halaman 33. Kita lihat dulu pada halaman 6. Pada halaman 6 kita lihat di sini ada metodologi pengembangan sistem. Pengembangan sistem dalam penelitian ini penulis lakukan menggunakan 3 tahap siklus pengembangan model RAP. Jadi di sini model pengembangannya itu Rapid Application Development, yaitu modelnya RAP. Ini ada 3 yaitu yang pertama fase perancangan syarat-syarat. Sini yaitu menentukan tujuan dan kebutuhan sistem. Fase workshop desain, perencanaan dan konstruksi. Pada tahap ini dilakukan proses perancangan antarmuka serta dilakukan pengkodean terhadap rancangan-rancangan yang telah didefinisikan. Dan yang ketiga fase implementasi. Pada tahap ini dilakukan pengujian program sistem ini dalam berbagai sistem komputer terhadap berbagai dokumen. Tadi juga ada pada halaman 25 ya. Kita lihat pada halaman 25. Ini metodologi pengembangan sistem. Di sini juga dituliskan menggunakan model RAP, Rapid Application Development. Ini juga yaitu syarat-syaratnya juga di sini ditulis. Di sini juga dijelaskan oleh si penulis bahwa model RAP ini digunakan untuk melakukan pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode pengembangan perangkat-perangkat lunak. Tujuan yang lain adalah untuk mempersingkat waktu pengerjaan aplikasi serta proses yang dihasilkan didapatkan secara cepat dan tepat. Jelaskan juga di sini. Dan ada tadi juga pada halaman 33. Oh ya, ini ada lupa. Ada bagannya. Sini dituliskan gambar model RAP seperti ini. Ada juga di halaman 33. Ini. Di sini juga dijelaskan metode pengembangan sistem. Nah, ini modelnya. Modelnya ini menggunakan RAP juga, Rapid Application Development. Di sini juga dijelaskan yaitu fase perancangan syarat, fase workshop desain perancangan dan
konstruksi, dan fase pelaksanaan. Tahapan-tahapan seperti SDLC mencerminkan pendekatan sistem Kendall dan Kendall. Nah, ini juga disebutkan oleh si penulis, ditampilkan juga gambarnya. Nah, ini ada fase perancangan syarat, meliputi 1. Evaluasi waktu, cakupan SOAP ini. Ada fase perencanaan desain, ada fase konstruksi, dan ada fase pelaksanaan. Oke, lanjut. Poin kedua yaitu alur bab menunjukkan mengikuti alur model pengembangan sistem. Oke, kita lihat di skripsinya babnya. Kita lihat juga di daftar isi di sini. Ada pendahuluan, latar belakang, masalah, batasan masalah. Oke. Pada sistematika penulisannya, yaitu bab 1 itu menjelaskan latar belakang, alasan diadakan penelitian, dan pentingnya topik ini. Ada perumusan masalah yang akan dipecahkan oleh peneliti, ada batasan masalah, tujuan manfaat, metode penelitian, ada sistematika penelitian. Di bab 2 juga ada landasan teori, ada teori catching, ada teori basis data, PHP, web server, dan lain-lain. Dalam metodologi pengembangan sistemnya juga ada alat perancangan sistem sini juga. Dan pada bab 3 itu menjelaskan metode pengumpulan data, menjelaskan cara pengumpulan data melalui tadi pustaka, observasi, wawancara, metode pengembangan sistem. Ada tadi sudah kita lihat metode pengembangan sistem itu ada perencanaan syarat-syarat, perencanaan desain, fase konstruksi, fase pelaksanaan. Dan bab 4 juga di sini kita bisa lihat bab 5 sampai bab 5 dan daftar pustaka dan lampiran. Di sini pada model Rapid Application Development itu fase perancangan syaratnya itu terdapat pada bab 1 dan bab 2 yang menunjukkan ke tujuan dan kebutuhan sistem. Untuk di bab 1-nya itu ada pada halaman yang kita lihat tadi, bab 1-nya yaitu halaman 6 dan 7. 6 dan 7 yaitu metode pengembangan sistemnya tadi. Selanjutnya pada bab 3 itu bagian fase perencanaan syarat-syarat pada halaman ini 34. Itu yaitu menunjukkan tujuan dan kebutuhan sistem. Selanjutnya tadi yang kedua ada workshop design ya. Workshop design kita buka dulu biar kita bisa baca. Metode pengembangan. Nah, ini fase workshop design, perencanaan dan konstruksi. Itu terdapat pada bab 2 dan bab 4 yang melakukan perancangan proses dan antarmuka serta pengkodean. Di bab 2 itu ada pada halaman 27 tadi yang kita lihat metode pengembangan sistem. Halaman 27. Ini. Sini. Sampai halaman 31. Sampai halaman 31 ini. Itu yaitu workshop desain, melakukan perancangan, proses, dan antarmuka serta pengkodean. Lanjut ada juga pada bab
4. Bab 4 itu isinya adalah ini. Fase perancangan flowchart, DFD itu termasuk juga dalam melakukan perancangan perusahaan antar muka dan serta pengkodean ya. Sini. Lalu fase implementasinya ada di bab 4. Ada di pastinya pengujian sistem dong ya. Di sini juga ada pengujian proses. Pada halaman 87. 87 kita lihat. 87. Ini implementasinya ya. Sampai halaman 89. Dan pengkodean ini ada notifikasi email close ticket, ada notifikasi email open ticket. Oke. Menurut saya skripsi rancangan aplikasi ticketing ini menunjukkan konsistensi dalam mengikuti alur model RAT yang memastikan setiap tahapan diuraikan dan didokumentasikan dengan baik. Dan setiap bab pada skripsi ini mencerminkan tahapan yang berbeda dalam model RAT dari perencanaan dan perancangan hingga implementasi dan pengujian. Jadi alur susunan bab itu sesuai dengan model yang ia ambil, yaitu RAD. Oke, lanjut poin yang ketiga yaitu tools design. Tools desainnya itu bisa kita lihat dari dia menggunakan apa sih, dia terstruktur atau dia object oriented. Harusnya ini skripsi objek terstruktur, yaitu kalau terstruktur itu menggunakan flowchart. Kita lihat pada daftar isinya sini, fase perancangan flowchart, DFD dan ERD. Skripsi ini menggunakan pendekatan terstruktur dalam perencanaannya karena ini ditunjukkan melalui penggunaan alat-alat desain seperti DFD, ERD, dan CAS digunakan dalam pendekatan yang terstruktur. Pendekatan terstruktur ini berbeda dengan pendekatan object oriented atau OOP yang biasanya menggunakan kelas diagram dan juga sequence diagram untuk menggambarkan objek dan interaksi antar objek dalam sistem. Oke, lanjut pada poin keempat yaitu skenario test. Skenario test ini bisa kita lihat pada alat perancangan sistem. Coba kita lihat pada halaman 30. Oke. Ini pengujian perangkat lunak. Sini testing pengujian perangkat lunak sama spesifikasi dan pengodean. Sini kita lihat. Nah ini, pada tahap ini akan dilakukan testing atau pengujian program secara keseluruhan dari aplikasi pencarian yang telah dibuat. Adapun testing terhadap program dilakukan dengan cara black box. Metode black box dilakukan tanpa melihat source kode program dan dijalankan oleh tester atau user untuk mengamati apakah program telah menerima input, memproses, dan menghasilkan output yang benar. Ini biasanya untuk pengujiannya itu ada di bab 4. Coba kita lihat di daftar isi. Kita lanjut ke daftar isi dulu. Kita lihat pada bab 4-nya. Nih, pengujian proses. Pengujian proses skenario. Halaman 87. Coba kita lihat. Nah, ini dia.
Pada halaman 87 ini menjelaskan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh testing black box ya. Ini tabel pengujian proses. Indeks login. Indeksnya hasil dilakukan menampilkan halaman awal ketika URL website dipanggil. Oke, hasilnya. Login. Ini juga oke sampai ke logout keluar dari aplikasi. Oke. Ini juga dia menyatakan notifikasi email open ticket dan juga notifikasi email close ticket. Jadi dia menggunakan black box skenario testingnya. Lanjut untuk poin kelima, cakupan hasil pembahasan. Cakupan hasil pembahasan ini biasanya kita lihat pada bab-bab akhir, misalnya bab 4 juga ya. Kita lihat. Di sini ini bab 4. Ada gambaran nomor perusahaan, ada sejarah singkatnya juga dituliskan di sini. Struktur ini ini juga ini dia menjelaskan siapa saja visi misi PT-nya dan perencanaan dan pengembangan aplikasi. Ini tadi juga dijelaskan proses syarat-syarat. Ini dari perseruan dilakukan proses. Ini kelebihan dan kelemahan sistem berjalan juga dituliskan. Ini solusinya. Penulis mencoba merancang sebuah sistem ticketing berbasis web yang memangkas satu tahap di mana user tidak lagi harus menghubungi helpdesk IT, melainkan langsung kepada pihak IT support atau supporting unit dengan media sebuah aplikasi ticketing, dan juga tentunya dapat menekan biaya atau cost yang dikeluarkan. Ini adapun hasil perancangannya dibuat dalam bentuk flowchart di sini. Start, pelaporan perencanaan, create ticket sampai end, dan juga perancangan DFD di sini. Lakukan juga DFD level 0. DFD level 0 lagi, DFD ini proses login. Sini jelaskan. Ini create ticket, ini view ticket, proses close ticket, proses setup department, ada proses setup user, proses view report, dan di sini ada perancangan ERD-nya juga. Sini juga ada STD. Ya, dalam terstruktur juga ada STD, selain ERD dan DFD juga ada STD. Nah, di sini juga ada desainnya di sini. Jadi aplikasi ini dibuat untuk memudahkan. Nah, ini hasilnya. Dan ini kesimpulannya berdasarkan hasil perancangan, aplikasi ini dapat disimpulkan beberapa. Yang pertama, dapat membantu meringankan pekerjaan agen helpdesk. Yang kedua, aplikasi ini dapat memudahkan user dalam menyampaikan keluhan permasalahannya secara efisiensi dan efektif terkait hardware maupun software kepada supporting unit. Ini juga ada sarannya dituliskan di sini. Oke, lanjut pada poin ke-6, verifikasi dan validasi. Dalam
saya mereview dan melihat-lihat dari tadi isi skripsi ini, saya tidak melihat adanya verifikasi dan validasi dalam skripsi ini. Tapi saya akan melengkapi itu nanti pada skripsi selanjutnya. Tentu saja yang ke-7 yaitu dokumentasi. Dokumentasinya pada skripsi ini hanya aku melihatnya itu dokumentasi untuk perancangan aplikasinya aja, kayak desainnya tadi, tapi nggak ada dokumentasi implementasi, dokumentasi percobaan itu nggak ada juga dalam skripsi ini. Jadi saya juga mengambil itu dari skripsi selanjutnya nanti. Oke, itu aja 7 poin yang dapat saya review dari skripsi Saudara Bambang Andri Wibowo yang bertemakan yang menggunakan pendekatan struktur dan menggunakan model pengembangan sistem RAD, dan juga alur babnya itu sudah sesuai dengan model pengembangan sistem yang diambil. Oke, terima kasih, dan akan saya lanjutkan untuk skripsi yang kedua untuk melengkapi skripsi yang pertama ini. Halo semuanya, saya akan melanjutkan video analisa skripsi yang telah saya buat sebelumnya, yaitu tentang analisis skripsi yang berbasis terstruktur. Dan skripsi yang kedua ini, pertama-tama saya mohon izin kepada Saudara Andreas Prasetyo yang skripsinya akan saya jadikan review untuk tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, di sini judulnya yaitu penerapan algoritma Keyner's Neighborhood untuk pencarian produk berdasarkan kategori produk pada website PT Sima Prima Utama. Sama halnya seperti skripsi yang pertama tadi, saya akan mereview 7 poin pada skripsi ini. Poin yang pertama yaitu menjelaskan skripsi terkait menggunakan model pengembangan sistem. Kita bisa melihatnya dari daftar isi. Di sini kita lihat ada pada bab 1 yaitu metodologi pengembangan sistem. Di sini jelaskan bahwa metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah waterfall, dan model SDLC atau waterfall ini juga disebut sebagai model sequential linear atau sequential linear atau alur hidup klasikal atau classic file circle. Nah, di sini juga dijelaskan tahap-tahapannya. Tahap utama pada model waterfall yang dijelaskan di sini yaitu yang pertama analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, integrasi dan pengujian, dan operasi dan pemeliharaan. Lihat di sini. Ini requirement analysis atau analisis kebutuhan, desain sistem, ada implementation, ada integration dan testing, ada operation dan maintenance. Oke, dia menggunakan model SDLC yaitu waterfall. Yang poin kedua yaitu alur bab menunjukkan mengikuti alur model pengembangan sistem. Struktur skripsi ini tadi mengikuti model pengembangan waterfall yang sudah kita jelaskan di awal tadi, yaitu waterfall. Hal ini dapat kita lihat dari alur sistematis bab-bab, mulai dari bab pendahuluan, penelitian pustaka, analisis perancangan sistem, implementasi dan pengujian sistem, hingga kesimpulan saran. Dan seperti yang dijelaskan pada skripsi ini. Terlihat dari tadi ada berapa sih tadi?
Ada 5 ya, ada 5 itu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, integritas dan pengujian, operasi dan pemeliharaan itu adalah model waterfall. Apakah skripsi ini mengikuti tahap waterfall? Yang pertama analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu bisa kita lihat pada bab 1 yaitu adanya pendahuluan, dan di bab 2 itu ada landasan teori, analisis kebutuhan. Ini di bab 3 maksudnya. Di bab 3 itu ada analisis dan perancangan sistem. Di bagian analisis sistem, di mana kebutuhan fungsional dan non fungsional itu dijelaskan. Sini ada kita buka. Nah, ini kebutuhan fungsional. Dan yang kedua tadi desain sistem desain. Sistem desain itu bisa kita lihat juga pada bab 3. Nah ini perancangan sistem ini. Pada perancangan antarmuka sistem. Dari dia use case diagram, task diagram, sequence, activity, dan perancangan antarmuka itu adalah desain sistem. Nah, kayak gini desain sistem. Yang ketiga yaitu implementasi. Implementasi ini bisa kita lihat di pengujian sistem. Ini di bab 4. Bab 4 nih, implementasi pengujian sistem. Implementasi perangkat keras, implementasi perangkat lunak, implementasi basis data. Sini jelaskan. Implementasi interface program. Pengujian sistem. Untuk integritas dan pengujian itu poin yang keempat. Setelah implementasi ada integritas dan pengujiannya. Ini tadi pengujiannya itu ada dari sini. Nah, pengujian sistem menggunakan black box testing. Sini jelaskan sama dia white box testing. Sini juga dia menjelaskan coding function. Dan poin yang terakhir yaitu operasi dan pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan ini dari tahap akhir waterfall ini dijelaskan pada bab 1 pada yang bagian model pengembangan sistem tadi, dan juga ada di bab 4 setelah pengujian sistem. Walaupun pengujian sistem ini di pengujian sistem ini black box testing dan black box testing, meskipun dia meskipun detail spesifik tentang operasi dan pemeliharaan diserahkan kepada pihak perusahaan setelah implementasi sini. Lanjut poin yang belum. Jadi alur skripsi ini menunjukkan bahwa dia mengikuti alur pengembang sistem yang ada 5 tadi, dari analisis kebutuhan, sistem desain, implementasi, integrasi dan pengujian, dan serta operasi dan pemeliharaan. Jadi skripsi ini mengikuti alur model pengembang sistem yaitu model waterfall. Poin yang ketiga yaitu tools design. Tools design kita bisa melihatnya pada daftar isi juga. Dia menggunakan
Sini langsung sudah kita baca juga tadi, yaitu dia menggunakan use case diagram, dia menggunakan sequence diagram, dia menggunakan activity diagram. Berarti yang menunjukkan bahwa skripsi ini menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek atau OOP. Sebagaimana ditunjukkan bahwa skripsi ini menggunakan kelas diagram, sequence diagram, activity diagram. Lanjut pada poin keempat, yaitu skenario test. Skenario test sama halnya seperti skripsi yang sebelumnya, yaitu dia pada black box testing, dan di sini dia tadi ada white box testing ya. Dia ada dua, ada black box dan white box tadi sudah. Nah ini sudah kita lihat skenario test. Nah ini case testing, hasil yang diterapkan baik melakukan email dan password benar, hasil tampil halaman dashboard sesuai. Admin melakukan email dan password salah, kembali ke dalam login dan kirim pesan error sesuai. Sampai ke admin input deskripsi produk, menampilkan hasil pencarian produk dan kategori produk sesuai input dari user. Sesuai. Skenario tes. Lanjut pada poin kelima, cakupan hasil pembahasan. Cakupan hasil pembahasan ini biasanya pada bab 4 ya. Kita lihat ini bab 4. Bab 3 ini bab 4. Implementasi dan pengujian pada halaman 53. Ini pengujian. Sama halnya seperti baik skenario tesnya tadi, dia cakupan hasil pembahasannya ada di sini. Sebagaimana bahwa pembahasan mencakup hasil implementasi dan hasil pengujian. Ini mencakup analisis mendetail tentang bagaimana sistem dibangun, sistem diuji, serta kesimpulan yang diambil dari pengujian tersebut. Sini untuk kesimpulannya pasti itu ada di kesimpulan. Dalam penelitian yang dilakukan mengenai penerapan algoritma Skinner's Snakeboard untuk pencarian produk berdasarkan kategori produk pada website PT Sima Prima Utama telah terbukti berhasil diterapkan berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan. Dari hasil wawancara dengan PT Sima Prima Utama, sistem algoritma Skinner's Snakeboard yang dibangun dapat membantu pelanggan dari PT Sima Prima Utama untuk menemukan produk yang mereka cari. Ini juga ada saran yang diberikan oleh penulis. Oke, itu tadi cakupan hasil pembahasannya. Dan poin yang ke-6 ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi ini tadi juga terdapat pada black box testing dan white box testing. Nah ini sudah terverifikasi sesuai, sudah dijelaskan percobaan sesuai untuk verifikasinya. Dan validasi itu biasanya terdapat pada lampiran skripsi. Kita lihat pada lampirannya. Ini lampiran surat balasan pelaksanaan penelitian. Ini tidak. Nah ini rangkuman hasil wawancara dengan PT Sima Prima Utama. Sini ada tercantum wawancara antara si penulis skripsi dengan manajer Prima Utama. Di sini yang isinya yaitu si penulis menanyakan bahwa apakah
Apakah sistem pencarian produk yang dibangun pada website PT Sima Prima Utama berjalan dengan baik? Dijawabnya, sistem berjalan dengan baik. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apakah program pencarian produk ini bisa membantu mempermudah pelanggan PT Sima Prima Utama dalam menemukan produk yang dicari? Dan jawabannya yaitu iya, programnya bisa membantu mempermudah pelanggan untuk menemukan produk kami. Dan sini juga sudah tervalidasi, sudah ditandatangani oleh General Manager PT Sima Prima Utama. Jadi verifikasi dan validasinya ada dan sudah mendapat tanda tangan dari manajer PT Sima Prima Utama. Lanjut, yang terakhir poin terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi juga pastinya terdapat pada lampiran dong. Sini kita lihat ini ya. Dokumentasi pengujian sistem pencarian di PT Sima Prima Utama. Di sini juga terdapat dokumentasinya. Oke, jadi dari secara keseluruhan skripsi yang kedua ini konsisten dan terstruktur dengan baik sesuai dengan metodologi dan model yang disebutkan, penggunaan model waterfall yang dijelaskan secara eksplisit dan diikuti sepanjang dokumen itu. Memastikan bahwa proses pengembangan didokumentasikan secara sistematis dan berurutan. Jadi skripsi yang kedua ini sangat konsisten. Oke, segitu saja review skripsi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada salah pengucapan atau salah kata, saya mohon maaf kepada penulis skripsi juga. Saya terima kasih sudah memberikan izin skripsinya saya review. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Bye.